Seorang santri mengaku dianiaya oleh salah satu pengabdi pondok pesantren di Kelurahan Sentang, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Korbannya K, berusia 14 tahun, mengaku kerap diperas dan dianiaya oleh seorang pengabdi pondok pesantren. Pelaku RGRS kerap memintai uang kepada korban dengan ancaman akan memukuli hingga dibunuh bila tidak memberikan uang yang dimintanya. Korban mengaku tak hanya dia, ada puluhan siswa lainnya kerap diperas oleh pelaku dengan modus yang sama. Namun saat ini hanya 3 orang santri yang berani mengungkap perkara ini. Orang tua korban, Chandra, saat dijumpai tribunmedan.com mengaku kejadian ini bermula saat korban dan beberapa santri lain dipanggil oleh RGRS untuk ke salah satu ruangan. Modusnya, pelaku memberikan rokok miliknya kepada korban untuk dinyalakan. Setelah dipegang oleh korban dan dinyalakan, pelaku sengaja memfoto para korban untuk mengancam akan dilaporkan ke guru bimbingan konseling. Merasa di atas angin, pelaku langsung memeras para korban untuk memberikan uang kepadanya dengan jumlah yang bervariasi. Mulai dari Rp150.000 hingga Rp500.000 diminta pelaku hampir tiap hari kepada korban. Hasilnya berutang hingga Rp2 juta kepada teman-teman santrinya untuk memenuhi keinginan sang pengabdi. Bila tidak diberikan, pengabdi ini tidak ragu untuk menganiaya korban hingga korban jatuh sakit dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Kejadian ini terungkap ketika sang anak akhirnya berani buka suara karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan pelaku yang merupakan pengabdi santri. Melalui kuasa hukumnya, kini keluarga telah melaporkan peristiwa ini ke Polres Asahan untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Baik, terima kasih. Untuk saat ini proses dari kami itu sudah berjalan di kepolisian. Cuman kami harapkan dari kepolisian Asahan ini untuk lebih atensi lagi karena krusialnya adalah ini terus anak. Yang kedua, bahwa si pelaku ini sudah berhenti dari sekolah karena takutnya pelaku pergi ataupun meninggalkan kota Madia ataupun kabupaten ini, dan kami berharap sama perusahaan ini cepat ditangani dan pelaku segera ditangkap. Laporan kita bang terkait apa nih bang? Kalau boleh tahu sedikit bang. Jadi laporan ini terkait anak di pasal 81 dan sudah Mindik naik ke sidik ini. Dia sudah masuk ke pasal 368 KUHP kepada pemerasannya, itu ancaman pidananya 9 tahun. Jadi justru dengan ancaman-ancaman ini kan anak-anak spesialis ya untuk anak-anak ini. Jadi kami harapkan kepada pihak kejaksaan supaya menindaklanjuti lebih cepat, sehingga supaya memang jika ancaman pidananya di atas 5 tahun segera ditangkaplah, seperti itu. Selain pemerasan, ada nggak penganiayaan ya bang dilaporkan? Jelas itu di pasal 80 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2014. Kalau dari yang abang tanyakan kepada korban-korban, apakah ada pelaku lain atau hanya satu tunggal? Untuk saat ini bukan hanya korban yang melaporkan satu orang, tapi saksi di situ sekaligus korban juga. Itu ada 2 orang. Tapi pengakuan korban-korban ini di pesantren itu masih banyak lagi, cuman belum berani speak up terhadap kasus-kasus ini kan, seperti itu. Ya kita takutnya kan berdampak kepada anak yang lain juga. Tadi bang pendampingan bang sudah bagaimana bang? Apakah sudah kita bawa ke psikis atau bagaimana bang anak-anak ini? Kalau untuk sampai saat ini kami belum sampai kepada psikis, cuman dari sisi pendidikan kami anak-anak ini kami buat lebih maksimal lagi pendidikan di rumah, tapi belum sampai homeschooling dari pesantren, tapi kami tambah kegiatan ekstrakurikuler di rumah supaya anak ini tetap belajar dan seperti santri juga di rumah. Oke. Bang, nama saya bang? Nama saya Muhammad Deniran Ajibah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.